Ferdinand sentil Rocky Gerung soal penjemputan Rizik, ditulis oleh Syardi dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan merespons pernyataan Rocky Gerung terkait penjemputan Habib Rizik Syihab. Beberapa waktu lalu Rocky Gerung pernah membandingkan Rizik dengan Jokowi, di mana dia menyebut Rizik lebih Pancasilais ketimbang Jokowi. Ini sudah saya bahas di artikel sebelumnya. Selain itu, Rocky Gerung juga menyarankan pemerintah terlibat dalam pemulangan Rizik. Hal itu dilakukan agar tidak ada dikotomi di tengah masyarakat. Alasan lainnya adalah Rizik punya pengikut yang banyak di Indonesia. Rocky membayangkan jika pemerintah tak menjemput Rizik, maka Anies Baswedan dan Gatot Nurmantio yang akan melakukan hal itu. Ferdinand lantas merasa lucu jika kepulangan Rizik dijemput oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya sudah bayangkan, tapi jadi tampak lucu. Selain lucu juga aneh, kata Ferdinand di akun Twitternya. Ferdinand menganggap hal itu tak mungkin terjadi, karena wibawa Anies sebagai gubernur bisa tercorek apabila menjemput Rizik yang pernah terjerat kasus dugaan chat mesum. Saya berpikir bagaimana mungkin seorang mantan Panglima TNI dan seorang gubernur DKI aktif turun kelas jadi penjemput seorang yang pernah jadi pemberitaan media karena kasus chat yang melibatkan Firza di Polri. Katanya, Rocky Gerung kok dilawan? Soal logika tak nyambung, memang dia sangat pintar dan mungkin tidak ada tandingan. Kalau Anies dan Gatot mau menjemput, silakan saja. Toh tidak ada yang melarang. Bahkan lebih bagus lagi kalau mereka memutuskan jemput Rizik. Bahkan lebih bagus lagi kalau mereka terbang langsung ke Arab Saudi, lalu menjemputnya pulang kembali ke sini. Jadi masyarakat akhirnya bisa tahu siapa yang mendukung siapa. Tanpa dijelaskan pun, tampaknya mereka ini satu kelompok dan satu pemikiran. Untuk Anies, sewaktu masih kampanye dan bertarung dengan Ahok, Rizik dan kelompoknya mendukung Anies. Apalagi saat itu Ahok terlibat dalam kasus penodaan agama. Terkait Gatot, memang belum ada sinyal resmi. Tapi kalau melihat Gatot dan Rizik yang sama-sama berseberangan dengan pemerintah, bisa dianggap mereka juga satu kelompok. Tidak bisa dipastikan apakah Anies atau Gatot akan menjemput saat Rizik pulang nanti. Hanya saja rasanya sangat aneh. Betul yang dikatakan oleh Ferdinand, bukan hanya akan turun kelas, tapi juga akan ikut tercoreng namanya, karena masyarakat luas muak dengan tingkah Rizik selama ini. Banyak drama kebohongan, hobi mengganggu pemerintah dengan statement yang tidak jelas, bikin sensasi murahan yang menggelikan. Dan jangan lupa masih ada beberapa kasusnya yang menunggu. Memangnya Anies atau Gatot bakal begitu ceroboh soal ini? Apalagi ini bakal merusak pencitraan mereka. Kalau tahun 2017, okelah Rizik dirangkul. Tapi setelah itu, masyarakat mulai menyadari kesalahannya. Banyak yang menyesal. Terlihat jelas di Pilpres 2019. Jualan agama tidak laku lagi, kalah telak. Pengaruh Rizik juga tidak kuat lagi, karena Prabowo kembali kalah. Anggap saja didukung oleh Rizik akan membawa pada kesialan dan kekalahan yang pasti. Rocky Gerung ini pengamat politik yang sebenarnya tidak begitu paham politik, cuma sekedar tampil saja agar namanya terkenal. Zaman sekarang jadi terkenal itu gampang dan menguntungkan. Cukup teriak salahkan pemerintah, tak peduli alasannya masuk akal atau terdengar gila, maka akan banyak pendukung. You know lah pendukung model gimana? Rizik pendukungnya banyak, tapi sebanyak apa? Banyak tapi kecil. Kecil tapi teriakannya paling besar, tingkahnya paling bising. Kalau kelompok ini mau dibereskan, mudah saja. Hanya saja pemerintah terlalu banyak pertimbangan. Hanya orang stres yang mau didukung oleh kelompok tak berguna macam mereka. Yang ada kelompok ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan dibuang ketika tidak berguna lagi. Jokowi kok diminta jemput Rizik, enak aja, pergi tanpa pamit, diam-diam. Masa pulang mau dijemput? Memangnya siapa dia? Katanya dia tamu istimewa kan? Ya sudah, suruh antar pulang pakai pesawat jet pribadi dan kawal pakai 10 pesawat tempur. Ini ibarat kayak pacar saya minggat meninggalkan saya tanpa kabar, tanpa berita selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba muncul dan minta dijemput pulang. Apa gak salah tuh? Sorry ya, masih banyak wanita lain, gitu kan? Dia gak penting lagi. Mau fitnah Jokowi, Bach Fadlizon diseleding Ferdinand dengan sukses. Ditulis oleh Nina Nur dari Siber.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Entah kapan ya, kasus-kasus lama Fadlizon diproses oleh pihak berwajib. Terus terang saya gemes banget. Dari soal hoax Ratna Sarumpait hingga lagu Potong Bebek Angsa yang diganti liriknya. Entah apa yang bikin Fadlizon ini seakan kebal hukum. Bahkan ketika partainya sendiri Gerindra sudah bergabung dalam koalisi partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi, Fadlizon tetap saja begitu. Tidak pernah berhenti nyinyir, pernyataannya tendensius, selalu menyentil bahkan cenderung melemparkan fitnah pada pemerintahan Presiden Jokowi. Entahlah, mungkin ada sesuatu di dalam diri Fadlizon yang memberikan suplai informasi penting bagi pihak intelijen. Saya berusaha berpikir positif saja, dan hanya itu yang ada dalam bayangan saya sekarang. Nah, karena kasus-kasus selama Fadlizon ini gak juga diproses sama aparat, akhirnya saya pun berharap banyak pada politisi pendukung pemerintah yang bisa jadi tandingan batch-nya Fadlizon. Misalnya Ali Mohtar Ngabalin dan Farhad Abbas. Dalam beberapa momen, Ali Ngabalin sempat berdebat keras dengan dan mengalahkan nyinyiran Fadlizon. Namun tidak setiap saat. Tambah kesini tambah sedikit frekuensinya. Apalagi Farhad Abbas hanya sejenak saja di masa Pilpres 2019. Padahal waktu itu saya sempat semangat melihat bagaimana Farhad bisa ngegas melawan Fadlizon. Sayang tidak tembus pileg ya. Oleh sebab itu saat ini harapan saya terhadap sosok yang bisa menandingi batch-nya Fadlizon tinggal Ferdinand Huta Hayan. Dan mundurnya Ferdinand dari Partai Demokrat menambah harapan itu. Kali ini Ferdinand bisa bergabung dengan PDIP biar lebih jos, hehehe. Ya nggak bisa dipaksakan sih. Yang pasti saat ini Ferdinand lah yang nampaknya jadi paling sanggup membungkam batch-nya Fadlizon. Seperti yang terjadi baru-baru ini terkait dengan penangkapan beberapa petinggi kami oleh aparat kepolisian. Menanggapi penangkapan tersebut seperti biasa, Fadlizon memberikan tanggapan tendensius. Cara-cara lama dipakai lagi di era demokrasi. Malu kita pada dunia masih berani menyebut negara demokrasi. Perbedaan pendapat dan sikap dimusuhi, dijerat, ditangkap, padahal kekuasaan tak pernah abadi. Cuit Fadlizon lewat akun Twitternya. Dasar batch, bukan hanya tendensius, itu malah cenderung memfitnah pemerintah. Emangnya aparat kepolisian menangkap itu tanpa bukti-bukti kuat apa? Misalnya ketua kami Medan, Hairi Amri, dia sendiri mengakui adanya ajakan demonstrasi rusuh di grup WA kami Medan. Contohnya ada kalimat ayo kita buat seperti 98. Bahkan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono menyebut isi percakapan dalam grup WA orang-orang kami itu mengerikan. Ini terkait demo Omnibus Law yang berakhir anarkis. Patut diduga mereka-mereka itu tadi memberikan informasi yang menyesatkan, berbau sara dan penghasutan-penghasutan itu. Kalau rekan-rekan ingin membaca WA-nya, ngeri. Pantas di lapangan terjadi anarki sehingga masyarakat yang mohon maaf tidak paham betul akan tersulut. Ketika direncanakan sedemikian rupa untuk membawa ini itu, untuk melakukan perusakan karena terpapar jelas di WA. Ketika direncanakan sedemikian rupa untuk membawa ini itu untuk melakukan perusakan, semua terpapar jelas di WA. Ujar Awi kepada para awak media. Lagian buat apa juga pihak kepolisian menangkap orang-orang tanpa bukti kuat? Apa dalam pikiran Fadlizon seluruh jajaran Polri orang-orangnya bodoh semua? Ingat, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses hukum. Jangan samakan dong dengan diri sendiri yang pernah kirim surat ke KPK belain Setio Novanto dulu. Masih ingat gak? Disinilah saya sangat senang ketika Ferdinand Huta Hayan dapat membalas cuitan Fadlizon itu dengan sangat telak. Bang Fadli, berhentilah menyudutkan penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya atas nama undang-undang. Demokrasi itu ada batas-batasnya, demikian juga kebebasan dan aturannya. Jangan bicara kebebasan absolut hanya untuk melegalkan kejahatan. Bahkan liberalisme saja ada aturannya, tulis Ferdinand lewat akun Twitternya. Celep banget dong. Saya suka kata-kata Ferdinand di bagian hanya untuk melegalkan kejahatan. Ini betul sekali. Yang dilakukan Fadlizon sebagai wakil rakyat, tidak lagi mewakili suara rakyat. Orang jelas-jelas berbuat jahat kok dibela. Sementara untuk kasus-kasus di mana ada diskriminasi terhadap penganut agama minoritas, saya kok jarang dengar suara Fadlizon ya. Ada tuh nenek yang dijatuhi hukuman karena mengambil kayu jati. Kok Fadlizon diam aja? Artinya Fadlizon ini hanya bersuara dengan alasan politis saja. Jika ada kegiatan dengan kepentingan gerombolannya, mereka
yang dia bela seperti kami, baru deh diurusin. Ke Jawa Timur jauh-jauh nengok Ahmad Dhani di penjara dia lakoni. Kenapa coba? Karena temennya sendiri kan? Adanya seledingan dari Ferdinand yang menohok ini, saya kira akan membantu makin membuka mata publik terhadap Fadlizon. Mata publik sih udah terbuka lebar terhadap kelakuan Fadlizon. Tinggal menunggu kejatuhannya seperti menunggu buah mangga jatuh dari pohonnya. Capek deh. Sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.